Pria itu kehilangan 2000 lalu menyentuh cincin di jarinya dan kembali 57 detik. Kali ini dia bertaruh pada angka yang benar dan dengan mudah memenangkan putaran itu. Kemudian pria itu terus mengulang proses tersebut. Begitulah chip pria itu berkembang pesat. Jadi pria itu langsung mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati dan pergi untuk menarik uangnya. Agar tidak masuk daftar hitam, pria itu pindah ke kasino lain dan terus menggunakan cincin untuk menang. Setiap kali dia memenangkan puluhan ribu, dia berkata pada dirinya sendiri, tetap rendah hati, tarik uang, dan pergi. Begitu dia keluar tersenyum. Tiba-tiba sebuah pukulan dari belakang membuatnya terjatuh. Dia mencoba menekan cincin itu, tetapi pria botak itu menginjak tangannya. Pria botak itu mengatakan mereka sudah melacaknya cukup lama dan tingkat kemenangannya yang gila harus berarti dia curang. Jadi, mereka ingin uangnya dan satu jarinya. Pria itu berpikir sudah tamat ketika tiba-tiba sebuah Mercedes merah membunyikan klakson dan seorang pria keluar. Dia mengatakan bahwa dia adalah VIP di kasino dan meminta pria botak itu untuk bersabar membiarkan pria itu pergi. Lalu itu berhasil. Pria botak itu mundur. Kemudian VIP itu mengatakan bahwa dia juga sudah memperhatikan pria itu. Dia bisa memberitahu bahwa pria itu sama sekali tidak curang, tetapi tetap tidak pernah salah. Jadi dia menawarkan kesepakatan membantu membuka brankas kedatangan dan dia akan membayar pria itu R10 juta. Pria itu berpikir pekerjaan ini memang dibuat untuknya. Lalu dia memulai segera. Dia mendekati sekretaris dan mengeluarkan senjata memberitahunya berikan kode brankasnya. Wanita itu bertindak meminta bantuan keamanan dan pria itu dengan cepat menekan cincin itu. Melompat kembali 57 detik dan pria itu kembali ke kantor. Kali ini dia menutup mulut wanita itu agar tidak bisa berteriak lalu memaksanya untuk menulis kode tersebut di atas kertas. Setelah menghafal kode tersebut, dia dengan cepat menekan cincin itu dan kembali lagi. Pria itu berbiji kode tersebut dan pergi masuk. Dia memberitahu sekretaris bahwa dia adalah seorang pesulap yang bisa menebaknya dengan sekali tebak dan dia mengetikkannya. Tetapi itu salah. Wanita itu menipunya, jadi dia memutar ulang lagi. Kali ini pria itu membawa bantal dan meletakkannya di pangkuan wanita itu, lalu menembakkan tembakan ke arahnya dan menuntut kode yang asli. Wanita itu benar-benar takut kali ini dan memberinya nomor yang benar. Jadi pria itu menghafalnya, menekan cincin itu, dan kembali untuk memeriksa apakah itu berhasil. Dan kali ini dia berhasil berangkas terbuka dengan lancar. Jadi pria itu menekan cincin sekali lagi. Tetapi kali ini dia tidak kembali ke wanita itu. Dia hanya bersembunyi di sudut dan menunggu wanita itu selesai bekerja. Setelah dia pergi, pria itu kembali ke kantornya dan dengan lancar membuka brankas lalu meraih kotak target dan membukanya. Tetapi dia terhenti dalam keterkejutan.